Selamat pagi, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua masih dalam perlindungan dari Tuhan. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita, serta kita siapkan sikap kita yang baik. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas semua berkat penyertaan yang Kau berikan sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat menikmati karya ciptaan-Mu di dunia ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan segala aktivitas kegiatan. Kami mohon, dampingilah, bimbinglah, sertailah setiap kegiatan pada hari ini, sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan di hati-Mu, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberikan anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Sukacita bisa muncul karena berbagai sebab. Ada sukacita yang muncul sebab berhasil menyelesaikan dengan baik tugas yang telah dipercayakan. Ada juga yang menyertai sukacita itu dengan rasa bangga yang tidak tepat. Para murid telah menyelesaikan misi yang dipercayakan pada mereka. Mereka mengalami euforia atau perasaan gembira yang berlebihan karena
menurut mereka hasilnya luar biasa. Mereka dapat mengalahkan setan-setan. Padahal sebelumnya murid-murid lain gagal melakukannya. Itu artinya mereka memiliki otoritas yang lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka bersukacita karena hal itu. Tetapi menurut Yesus, sukacita mereka tidak pada tempatnya. Melayani Allah memang merupakan hak istimewa dan memiliki kuasa Allah untuk mengusir iblis dapat dianggap sebagai keajaiban. Yesus memang melihat bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan kekalahan iblis dan digenapinya Injil Mesianis, yakni kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan. Namun, alasan terbesar untuk bersukacitalah seharusnya adalah karena mereka memiliki hidup yang kekal. Yang utama bukan bersukacita karena mampu telah mengusir iblis, tetapi lebih baik bersukacita karena telah memiliki keselamatan. Sebab sukacita orang percaya bukan terutama terletak pada kehancuran iblis, tetapi pada fakta bahwa orang percaya telah menjadi milik Allah dan nama mereka telah tercatat di surga. Ini jugalah yang menjadi sukacita Yesus, yakni bahwa Allah menyatakan diri dan karyanya kepada para murid. Itu sebabnya para murid harus bersukacita karena banyak orang di masa silam yang ingin mengalami karya keselamatan Allah seperti yang telah dialami murid-murid, namun mereka tidak memiliki kesempatan itu. Bagi kita yang hidup di zaman ini pun dapat mengalami sukacita, keselamatan seperti yang Yesus katakan, yaitu bagi kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Marilah kita berdoa. Roh Kudus, penuhilah hati kami masing-masing dengan pengenalan akan Allah, agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh. Biarlah orang-orang melihat dalam diri kami keadilan dan damai sejahtera yang mereka rindukan, sehingga mereka pun tertarik untuk mencari Engkau, mengenal Engkau, dan mengasihi Engkau. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, terimalah salam dan doa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.